Baik, kakak-kakak sekalian, eh, langsung saja. Walaupun dua sambil menunggu yang lain, karena kalau ditunggu-tunggu ya nggak malah nggak jadi-jadi ya. Dah, nggak apa-apa, Oke, kita gas saja. Sudah terlihat belum ya? Baik. Nah, ini kakak-kakak, malam hari ini kita melakukan refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Jadi tetap maya, buatkan pemahaman dua. Yang pertama adalah menyalakan kamera, kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, baik, kita masuk ke tujuan luas. Sebelum ke sini, saya buka kegiatan ini. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi malam, wabarakatuh. salam Selamat malam. sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun, oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah berada di Zoom kita. Walaupun yang lainnya sangat disayangkan, ini yang lainnya belum banyak yang hadir karena mungkin mencari apa namanya, mencari linknya belum ketemu mungkin ya. Tapi enggak apa-apa lah. Laporannya hanya dua. Repot juga ini. 14 orang, 15 orang hanya dua yang hadir nih. Gimana nih? kalau kita buka LMS tuh ya sebenarnya langsung terkoneksi ya Kak ya. Iya, kalau kita urutan dengan LMS itu tinggal klik yang biru-biru karena itu sudah saya tautkan. Jadi dia akan langsung masuk ke Zoom-nya sebenarnya. Virtual ya. Nah, mungkin kakak-kakak yang lain ini masih belum familiar dengan LMS ya, karena tapi pada prinsipnya adalah kalau kita masuk ke LMS, kemudian urutan-urutannya itu kita kita ikuti, kita laksanakan dengan apa tugas-tugasnya kita laksanakan dengan baik, pasti kelar, pasti tidak kesulitan. Tapi kalau sudah malas-malas mengerjakannya dan tidak jalan dengan baik, nggak dijalankan dengan baik ya sulit gitu. Jadi kita sampai jam 8.15 ya ini nanti. Mudah-mudahan bisa tercukupi waktunya. Sambil di telepon-telepon enggak apa-apa, yang belum masuk agar segera masuk. Kemudian eh, kalau memang belum sampai ke bagian LMS-nya ya bisa dibagikan itu. Baik, kakak-kakak sekalian, tujuan dari kegiatan ini, yang tujuan secara umumnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, nih kakak-kakak nanti harapannya dapat melaksanakan kegiatan eh, profesi ini dengan sebaik-baiknya. Hmm, terus kemudian eh, di akhirnya nanti teman-teman ini bertugas sebagai guru PJOK, maka nanti terbiasa melakukan refleksi sehingga apa ya, tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan ini bisa tercapai.
kurang atau tidaknya ini kita bisa tahu. Gitu. Lanjut. Tujuan pembelajaran khusus untuk modul ini ada dua macam. Setelah kita menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, ini kakak-kakak diharapkan mampu, satu, memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Nah, kakak-kakak ini nanti akan paham tentang keberpihakan pada murid. Gitu. Kemudian yang kedua adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang ada. Jadi kalau kemarin 1.1 itu tentang refleksi, kakak-kakak di situ disuguhkan beberapa model tentang eh, refleksi gitu ya. Jadi refleksi ada yang refleksi topi, refleksi kips dan lain-lain itu ya. Tuh, kakak-kakak sudah mulai membuat tentang refleksi. Baik, halo kakak-kakak. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, ini nanti agendanya adalah analisis tulisan refleksi, kemudian yang kedua adalah berbagi hasil analisis. Tuh. Analisis tulisan refleksi. Di bagian ini adalah saya akan menanyakan mengapa kita melakukan refleksi, kenapa kita sebagai guru eh, sangat penting untuk melakukan refleksi. Jadi kakak-kakak yang pertama silakan tuliskan di kolom chat tentang mengapa kita melakukan refleksi. Oke, silakan Kak. Mengapa kita melakukan refleksi? Silakan dituliskan di kolom chat. Nah, Kak Pur, ada Kak Ferdi, yang lainnya entah. Ya. Silakan dituliskan dulu. Bentar, saya izin bentar. Walah. Silakan kakak-kakak yang baru bergabung. Silakan kakak-kakak menuliskan mengapa kita melakukan refleksi di kolom chat saja. Silakan dituliskan mengapa kita melakukan refleksi. Sudah belum? Belum Kak. Silakan dituliskan Kak.
Yuk, silakan dituliskan di kolom chat mengapa kita melakukan refleksi. Oke, Kak Ferdi menjawab untuk menganalisis pengalaman serta memahami diri sendiri agar meningkatkan pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Ferdi. Menurut Kak Ferdi itu kita perlu menganalisis, melakukan refleksi itu adalah kita mampu menganalisis pengalaman ya, yang serta memahami diri kita sendiri, bagaimana kita melakukan proses pembelajaran. Kira-kira begitu ya Kak Ferdi ya. Iya, Kak. Kak Purwoko adalah agar guru dapat memahami apa saja kekurangan dan kelemahan dalam pembelajaran. Oke, untuk silakan berkomentar Kak Pur, apa maksudnya ini kekurangan dan kelemahan pembelajaran. Silakan. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih. Agar guru dapat memahami apa saja kekurangan dan kelemahan dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran yang kita lakukan, dengan adanya refleksi itu, kita diingatkan kembali, kita flashback kembali. Tentunya pembelajaran itu dikatakan berhasil atau tidak, kita juga melihat atau mendapatkan respon dari siswa atau anak didik kita. Nah, bagaimana perasaannya anak itu, kemudian apa yang dirasakan, kemudian dari respon anak-anak itu, kemudian kita kembalikan ke diri kita. Oke. Itu salah satu bagian dari kekurangan atau kelemahan kita dalam pencapaian proses belajar itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu maksudnya yang kekurangan dan kelemahan dalam pembelajaran itu, Kak. Dengan melihat respon anak yang telah mengikuti. Tentunya Oke, itu. oke. Itu ya. Jadi eh, kita melakukan refleksi itu salah satunya adalah itu. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, mengapa kita sebagai guru itu penting untuk melakukan refleksi? Nah, kan, mengapa kita sangat penting melakukan refleksi? Silahkan dituliskan, Kak. Mengapa? Silakan kakak-kakak yang baru bergabung. Ini ada Kak Bonimin, ada Kak Wati, ada Kak Sri Haryani, ada lagi siapa nih? Silakan dituliskan mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi. Ya, itu pertanyaannya. Mengapa
kita sebagai guru penting melakukan refleksi yang lebih spesifik mungkin ya jawabannya. Oke, ini Kak Dimas berpendapat supaya kita dapat melihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan lebih dan kurangnya dalam pembelajaran. Oke, silakan dijelaskan Kak Dimas. Apa yang dituliskan di situ Kak? Mana? Ada Kak Dimas? Suara terdengar, Kak. Enggak, Kak Dimas ini apa sudah ngomong? Belum ya? Cek. Kecil, kecil sekali ya. Ya, supaya kita dapat mengoreksi ke belakang apa yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran, yaitu baik dan kurangnya kita dalam mengajar gitu, Kak. Oke. Jadi kita menurut Kak Dimas bahwa kita sebagai guru itu harus melihat ke belakang ya, bagaimana apa yang telah kita lakukan gitu Kak ya. Jadi kalau kita mengajar itu kita refleksi, oh ternyata kurang kurang ini ya. Jadi bisa disesuaikan gitu ya Kak ya. Kalau memang kurang perlu Ya, Kak. ditambah gitu kan. Nah, kurangnya di mana? Apakah dari gurunya, apakah dari muridnya? Nah, ini perlu kita benahi begitu Kak ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan adalah mengapa kita sebagai guru sangat perlu melakukan refleksi ya. Salah satunya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sudah kita lakukan gitu ya Kak ya. Yang kurang baik kita benahi. Oke, di sini Kak Purwoko menjawab adalah melihat kembali apa kekurangan dan kelemahan kita dalam membantu atau mendukung siswa dalam pencapaian hasil pembelajaran. Baik keterampilan ataupun pengetahuan dalam pengalamannya. Oke. Ini Kak Gunawan, agar kita sebagai pendidik bisa tahu kekurangan kita dan supaya bisa memperbaikinya ke depan. Oke. Kak Ponimin menjawab untuk mengetahui kekurangan anak didiknya. Antara Kak Gunawan atau Kak Ponimin ini silakan mengemukakan apa maksud yang dituliskan gitu ya. Silakan. Apa maksudnya Kak Gunawan agar kita sebagai pendidik bisa tahu. Silakan. Iya Kak, maaf tadi telat gabungnya. Ya, nggak apa-apa Kak. Supaya kita bisa tahu dan mengevaluasi bagaimana kinerja kita. Terlebih lagi pasti ada kekurangan dan kedepannya kita bisa memperbaiki untuk meningkatkan kualitas peserta didik kita dan kita sendiri sebagai pendidik. Mungkin itu Kak. Oke, itu Kak ya. Jadi terima kasih Kak Gunawan. Siap Kak. Ini Kak Ponimin untuk mengetahui kekurangan anak didiknya. Oke. Nah, silakan nih Kak. Bagaimana menurut Kak Ponimin? Saya pengen dengar suaranya Kak Ponimin ini. Terus iki ya. Nah, silakan. Oke. Yang pertama mungkin kita sebagai guru, bahasanya kita harus menjadi guru yang baik, berarti kita harus mengetahui anak-anak yang mungkin ada kelemahan, mungkin ada kekurangan anak yang berbeda. Jadi kita harus mengadakan refleksi tadi itu ya Kak. Begitu Pak dari saya Kak. Assalamualaikum. Ya, Kak.
Oke, jadi sebenarnya kekurangan ini bukan hanya kekurangan anak didiknya mestinya ya. Jadi kekurangan dalam proses pembelajaran itu ya perlu kita kita refleksi, perlu kita apa namanya analisis gitu ya. Apakah dari gurunya, mungkin gurunya kurang memahami materi, kan begitu ya, kurang menguasai kelas yang tidak kondusif. Nah, ini adalah semua proses pembelajaran yang kita lakukan ini harus kita refleksi. Nah, eh, bukan saja kekurangan anak didiknya, tapi orang yang terlibat semuanya di dalam kegiatan itulah yang perlu direfleksi. Oke, ini sudah menjawab. Kak Diki belum menuliskan ya Kak Diki ya. Baik, lanjut. Nah, ini berkaitan dengan yang kakak-kakak lakukan kemarin-kemarin, karena nanti juga kakak setiap modul ini akan melakukan refleksi. Nah, untuk melakukan refleksi, ada beberapa pertanyaan yang bisa kakak-kakak jawab. Jadi, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan misalnya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis? Itu ya. Oke, silahkan. Bisa nggak kalau Fitma ini? Nah, saya tak kecampur. Nah, ini kakak-kakak, kalau saya share pakai Jamboard Figma, nanti coba dituliskan di sticky note ya. Menggunakan sticky note, Kak. Saya kirim di pertanyaan pertama. Silakan dituliskan menggunakan sticky note. Ya, bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran modul mulai dari modul 1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Nah, ini yang perlu dijawab, Kak. Silakan menggunakan sticky note, bisa menggunakan. Kalau yang menggunakan HP ya harus download dulu itu aplikasi Jamboard. Kak, Kapur bisa kan menggunakan laptop ya? Coba bisa diklik itu enggak, Kak? Masih loading. Loadingnya. Oke, ditunggu, Kak. Silakan ditulis di sticky note di Jamboard menggunakan sticky note. Dimas, Kak Dimas sudah bergabung di situ. Bisa dituliskan nggak, Kak Dimas? Mana nih Kak Dimas? Bisa. Oh, oke. Silakan tulis, Kak. Bisa, Kak, bisa. Pertanyaan satu.
Apakah sudah menggunakan sticky note yang pertanyaan pertama bisa dijawab? Mana nih? Daerah iso. Pak Juli. Kalau nggak bisa ditikin, oh ini sudah nih, siapa nih? Kak Dimas ya. Dengan mengikuti terlebih dahulu perkuliahan yang disampaikan, saya menulis refleksi di akhir perkuliahan. Namun apa yang sudah saya ikuti kuliah modul Kak Dimas ya. Yang lain Kak Purwoko belum ya? Tuh. Masih request send ini Kak. Perlu request? Iya, request send. Masuk ke Waduh. linknya Jamboard itu. Itu padahal sudah terbuka loh Jan ya. Masuk ke Jamboard. Unit access. Minta di request access. Di chat aja ya Kak ya. Ya boleh silakan di kolom chat. Ya kalau di Jamboard saya bisa tunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ini Kak Dimas ini sudah saya share screen. Nah, ini dari Kak Dimas nih. Dengan mengikuti terlebih dahulu perkuliahan yang disampaikan, saya menulis refleksi akhir perkuliahan. Ini kenapa jadi perkuliahan ya Kak Dimas ya? Yang saya tulis rangkuman hal yang sudah saya ikuti kuliah. Kalau sudah lanjut ke halaman 2. Yang kedua adalah pertanyaan, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Nah, jawab Kak. Saya share di sharekan pertanyaan tadi. Kakak bisa menjawab itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana saya menulis refleksi mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Nah, ini Kak. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Oke, silakan ceritakan di situ Kak.
Langsung jawab saja Kak yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya tuh Kak. Yang ke satu, hanya satu ini menuliskan ini. Ini bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apakah was-was atau bagaimana? Kan kemarin sudah. Apakah panik atau apa? Apa bingung? Tuliskan saja, nggak apa-apa. Lanjut pertanyaan ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ya, silakan Kak. Yang kedua, silakan menjawab Kak.
Ayo, ayo. Gimana? Sudah? Belum Kak. Silakan dijawab saja. Ya. Baik. Waktu kita enggak banyak ya. Oke, sambil saja lah pasti ya. Mana nih? Nggak ada yang jawab nih. Pertanyaan kedua, atau kalau nggak menuliskan, kalau mau berkomentar silakan. Saya menjawab nomor 2 Kak, gitu misalnya. Saya menjawab nomor 3. Nah, menurut kakak-kakak apa? Kalau Saya nomor 2, nomor 3. Oke, silakan Kak. Nomor Kak 2 dan 3 udah Kak. Nomor oke. 2 dan 3. Yang Jambot. Yang lainnya boleh, silakan menjawab yang lainnya. Oke, di Jambot. Mana Kak? Di Jambot yang 1.3 ya. Ini siapa yang nulis ini? Perasaan saya merasa senang. Ini siapa? Kak Dimas ini. Saya Kak. Oh, Kak Pur Perasaan ya. senang karena dengan menulis refleksi muncul adanya pemikiran yang baru untuk kemajuan dalam pembelajaran. Oke. Itu yang nomor Yang 2. Yang nomor 2 Kak ya. Oke. Nomor 3 apa Kak? Oh, ini sudah. Hal yang menjadi lebih baik adalah kita dapat koreksi diri kita sendiri. Hal yang menjadi tantangan adalah mengoreksi kelemahan pada diri sendiri. Nah, kelemahan ketika kakak menjadi kelemahan, mengoreksinya itu bagaimana Kak? Mengoreksi kelemahan diri ini kadang nggak nemukan ya Kak ya? Atau sulit menemukan gitu Kak? Kak Pur. Hal yang Gimana Kak? Ulangi. menurut Kak Pur ini, Kak Pur ini menjadi sangat sulit sekali untuk mengoreksi kelemahan Kak Pur nih ya. Untuk berkaitan dengan nomor 2 ya? Enggak, nomor 3. Kak Pur kan menjawab hal yang enggak, yang menjadi lebih baik adalah kita dapat koreksi diri sendiri kan, gitu kan ya, kayak.
Oh, Hal yang yang menjadi tantangannya adalah yang ketiga saya menulis hasil yang dilakukan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran atau metode. Yang nomor 3 itu kan pertanyaannya hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi ya. dan menjadi tantangan. Nah, Hmm. saya kan menulisnya Maksudnya apa? hasil yang dilakukan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran atau metode. Hmm. Dan Oke. tantangannya apa saja yang masih menjadi tantangannya? Tantangannya dengan kondisi anak yang tidak semuanya mempunyai kemampuan yang sama, Ya, tentunya ya kita juga harus bisa menangani itu semua. ya. Jadi menurut Kak Pur, apa namanya, kelemahan itu ketika proses pembelajaran itu siswanya tidak memiliki kemampuan yang sama, maka eh, ini menjadi tantangan gitu Kak ya. Ya, dengan apa berbagai macam kemampuan anak yang berbeda-beda itu menjadi tantangan kita. Oke, terima kasih Kak Pur. Ini yang tidak bisa menggunakan Jamrot bisa nulis dan petikan di situ ya. Oke, kita lanjut saja karena waktunya sudah lewat. Ini yang kita lakukan tadi adalah menggunakan link Jamboard. Kemudian adalah mari berbagi refleksi. Mengapa kita melakukan refleksi? Tadi sudah kita jawab ya, kakak-kakak ya. Mengapa kita sebagai guru penting melakukan refleksi? Nah, ini sudah kita jawab, kita sudah berbagi. Sebenarnya tadi kalau komplit kalau komplit pesertanya, maka saya ajak kakak-kakak untuk merefleksikan pada saat pembelajaran kemarin, pembelajaran di sekolahan kakak-kakak semuanya kan banyak cerita tuh sebenarnya. Jadi waktu ngajar kemarin materi apa Kak? Kan gitu. Ini maksud saya gitu. Nah, materinya apa? Kakak mengajar dengan metode yang seperti apa? Kemudian bentuk model pembelajarannya seperti apa? Nah, ini sebenarnya ceritanya ke sana. Ya. Oke, enggak masalah. Lanjut. Pada sesi akhir kita hari ini, kakak-kakak adalah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan berpihakan pada murid. Berarti pembelajaran kakak-kakak yang melakukan di sekolahan, maka ini harus berpihak kepada murid, bukan lagi kita anak-anak melakukan gerakan ataupun melakukan kegiatan yang kita bimbing gitu, maksudnya yang mengikuti kita gitu, tapi lebih cenderung kepada anak-anak akan banyak mengeksplor dan diperuntukkan kepada anak-anak sendiri sesuai dengan minat dan bakatnya, begitu kira-kira. Kemudian yang kedua adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kakak-kakak nanti setiap modul itu kakak akan melaksanakan refleksi dengan berbagai modul, berbagai model ya Kak ya. Jadi ada model topi kan, kemarin ada gips gitu. Jadi itulah arahnya nanti. Nah, maka apa penting ya, sangat penting gitu, karena tadi banyak pendapat dari kakak-kakak untuk melihat ke belakang lah, untuk melakukan perbaikan. Nah ini apa yang namanya,
begitu pentingnya gitu ya kalau melakukan refleksi, suatu refleksi. Oke, gitu kakak-kakak semuanya. Kita lanjut di akhir. Oke, karena ini 1 JP Kak ya. Jadi kalau 1 JP hanya 45 menit kurang lebih. Kakak-kakak terima kasih atas kesempatannya bergabung di ruang Meet ini. Kalau masih ada pertanyaan ya silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kakak-kakak melaksanakan tugas yang ada di LMS ya. Kalau dilaksanakan kegiatan tadi di awal saya sampaikan bahwa ketika kakak-kakak melakukan berurutan dari 1.1 sampai seterusnya, maka kakak-kakak ini sudah apa ya, time span-nya itu memenuhi standar gitu ya. Itu. Oke. Cukup ya untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih kakak semuanya. Silakan dieksplor lagi LMS-nya. Silakan berdiskusi. Kita foto dulu. Masuk ke izin bertanya Kak. Masuk ke ini ya modul 1.4 ya. Ya, kita sudah mulai masuk ke 1.4 ya kalau memang. Pokoknya begini Kak. Ketika kakak-kakak bisa berurutan terus mengerjakan secara berurutan, kan pertama kan baca modul dulu tuh. Nah, sudah pembukaan di situ, baca modul, selesaikan di modul itu ada tugas, ada survei atau apa, silakan kakak-kakak kerjakan selama itu masih bisa diklik gitu. Nanti sampai ada gambar gembok berarti memang harus menunggu gitu ya. Jadi saran saya ketika kakak-kakak luang langsung aja gas terus sampai berapa modul gitu ya. Berapa modul silakan. Dan tugas yang harus dikerjakan ya segera dikerjakan. Itu Kak. Karena kalau ditumpuk takutnya macet lagi nanti kalau tumpuk malah banyak malah tambah pusing. Oke, kita foto dulu Kak. Oke. Foto bisa dibuka kakak-kakak kameranya 1, 2, 3. Oke, lagi. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Selamat malam. Tetap semangat. Salam video Kak. Ya. Selamat malam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan ketoro. Ukur lagi pas cerita. Rekamannya yuk. Pak Jul, rekaman Pak Jul. Oh iya tuh. Lagi pas ngilata limo. Apa Dim? Ya Mas Dim. Iya. Lah iki lho cemepak gue. Lah. Wis cemepak. Nyanding. Aku ngerti nek Mas Dimas kowe turn off cam-e kowe berarti dia udut karo nyeripit. Lah iki direkam to iki. Dim.
Oh, metu Dimas metu. Nendi 23 piyo 28 beh adoe aku yang nang rekaman yang ngencing lho. Bapak komunimen ya bareng toh, cerak toh. Lah, lagi tugasnya kan ini orang loh, tugasnya ini apa ya? Oh, tunggalnya wis gawe urung kuwi. Aku yo wis aku makanya iso buka ada sendi. Anu Mas, dino selain itu cuma ora kira-kira. Hah? Oh ya, bakwan jalur tolong ngecek deh. Enggak, yang penting vitamin L ini apa kuwi takone. Waduh, kebul dong. Ayo nek cara kuwi marani ya. Lanjut, monggo, tinggal dulu.
Mencapai